Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua. Sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk kembali mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Surat Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 tahun lebih dampak dari pandemi ini kita rasakan begitu hebatnya pengaruhnya dalam berbagai segi kehidupan kita. Banyak perusahaan yang tidak mampu untuk bertahan sehingga berdampak kepada PHK secara massal. Banyak karyawan yang menjadi resah dan takut menghadapi kenyataan yang akan menimpa dirinya, yaitu pemutusan hubungan kerja. Mereka banyak yang tidak memiliki pengharapan, dan hal ini sebenarnya dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan. Pergumulan hidup seringkali membuat kita merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Tetapi pada pagi hari ini kita bersyukur ada firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi pemenang ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Kunci yang pertama supaya kita menjadi pemenang di dalam menghadapi pergumulan kita adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Itu artinya kita harus tetap berjuang, bertekad menghadapi apapun bentuk pergumulan yang sedang melanda dalam hidup kita. Dan kita harus menetapkan diri kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Bersukacita bukan karena situasi dan kondisi yang sedang membawa kita untuk bersukacita, tetapi kita menyadari bahwa harapan kita adalah kepada Allah yang hidup. Roma 5 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita berharap hanya kepada Yesus Kristus dan harapan kita tidak akan dikecewakan. Jadi, mari kita bersukacita karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan pengharapan bagi umatnya. Dan yang perlu kita ingat bahwa bersukacita adalah gaya hidup orang percaya. Yang kedua, kunci untuk menjadi pemenang ketika menghadapi pergumulan adalah sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi, sabarlah dalam kesesakan. Jika engkau hari ini sedang mengalami kesusahan, penderitaan, atau hal-hal yang menekan hidupmu, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita diminta Tuhan untuk tetap bersabar dalam kesesakan. Sabar berarti menetapkan diri harus tetap berani menanggung dan bertahan di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi. Karena seorang pemenang adalah orang yang tetap berdiri di dalam mengakhiri sebuah pertempuran. Kesabaran adalah kunci untuk memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi kesesakanmu hari ini, apapun yang menjadi kesusahanmu hari ini, ingat pesan Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Kunci yang ketiga supaya kita bisa menjadi pemenang di dalam pergumulan adalah bertekunlah dalam doa. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita belum melihat hasil dari apa yang kita gumuli, yang kita doakan terus-menerus, tetapi janganlah berhenti dan menyerah pada kenyataan
tetapi kita harus tetap tekun menanti, tetap tekun juga meminta terus-menerus kepada Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita tetap menaikkan setiap seruan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Orang yang tekun itu kelihatan dari perbuatannya. Orang yang tekun itu tidak ngomel-ngomel, tidak menggerutu, tidak marah-marah walaupun keadaannya tidak seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan, jangan berhenti berdoa. Terus naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, karena itu menjadi kunci kita untuk menang menghadapi pergumulan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada pergumulan, bahkan penderitaan, ingat pesan Tuhan, kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam pergumulan kita kalau kita melakukan firman Tuhan pada hari ini. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap pegang janji Tuhan, dan Tuhan akan menolong memberkati engkau sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.